Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan jasmani maupun rohani sehingga kita dapat menyampaikan makalah pada hari ini yang berjudul Hakikat Peserta Didik dalam Perspektif Falsafah Pendidikan Islam. Salawat bertangkaikan salam marilah kita sanjung sajikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Baiklah, saya selaku moderator mewakili dari kelompok 7 ingin menyampaikan materi pada hari ini yang berjudul Hakikat Peserta Didik dalam Perspektif Falsafah Pendidikan Islam dalam mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, dosen pembimbing oleh Dr. Ja'far MA, dan kami sendiri penyusun adalah Fadlan Minallah, Putri Anggraini, dan Nurul Hidayah Al-Hajj. Sebelum kita memulai materi pada hari ini, terlebih dahulu marilah kita membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk selanjutnya pemateri yang pertama adalah filsafat. Untuk pemateri pertama yang akan disampaikan oleh saudari Putri Anggraini yang akan menyampaikan judul Filsafat Ilmu dan Objek. Kepada saudari Putri Anggraini kami persilahkan dengan segala hormat. Surya Sumantri menyimpulkan bahwa epistemologi sebagai bagian dari kajian filsafat ilmu membahas tentang proses dan prosedur menggali ilmu. Salah satu tujuan filsafat ilmu atau sains adalah menghasilkan ilmuwan yang tidak hanya berkualitas dan kompeten secara profesional, tetapi juga seorang manusia yang dapat dipercaya secara spiritual. Dari salah satu filsafat ilmu sains dapat menghasilkan ilmuwan yang sensitif terhadap kebutuhan untuk mengasimilasi ide-ide asing dan memiliki keyakinan bahwa kunci menuju kemajuan ilmu dan teknologi umat Islam adalah kearifan dalam penggunaan sumber daya alam dan manusia yang telah disediakan oleh Allah bagi dalam batas-batas geografis mereka sendiri. Baik, itu dari pengertian filsafat ilmu dan objek. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf dan saya kembalikan kepada moderator saya. Baik, terima kasih kepada moderator saya yang telah mengizinkan saya untuk membacakan materi dari filsafat ilmu dan objek. Pengertian filsafat ilmu dan objek yaitu filsafat ilmu dalam Islam dapat disebut falsafah al-ulum yang dapat dimaknai sebagai telaah terhadap hakikat ilmu. Ilmu dipahami sebagai ilm atau al-ulum, yakni pengetahuan tentang segala sesuatu sebagaimana adanya. Sehingga al-ulum berbeda dari sains, terutama dari segi objek dan metode kajiannya antara filsafat ilmu dalam Islam dengan filsafat sains barat mengenai ontologi, epistemologi, dan aksiomologi ilmu. Salah satunya hakikat peserta didik dalam perspektif falsafah pendidikan Islam merupakan salah satu dari satu bagian filsafat ilmu, yaitu epistemologi adalah cabang dari filsafat yang berkaitan dengan teori pengetahuan. Apa sih tentang epistemologi? Epistemologi yaitu mempelajari tentang hakikat dari pengetahuan, justifikasi, dan rasionalitas keyakinan. Ada seseorang mengatakan, yaitu Surya Sumantri menyimpulkan bahwa epistemologi sebagai bagian dari kajian. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada saudari Putri Anggraini yang telah menyampaikan
materi yang berjudul Filsafat Ilmu dan Objek, dan untuk selanjutnya pemateri yaitu Saudara Fadla Minallah yang akan menyampaikan hakikat ilmu dan motivasi menuntutnya. Kepada Saudara Fadla Minallah kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator yang telah memberikan saya waktu kesempatan untuk menjelaskan presentasi saya yang berjudulkan Hakikat Ilmu dan Motivasi Menuntutnya. Di kesempatan kali ini saya akan langsung menjelaskan apa itu hakikat ilmu dan motivasi untuk menuntutnya. Dalam bahasa Indonesia, kata ilmu diartikan sebagai pengetahuan tentang suatu bidang untuk menerangkan gejala tertentu di bidang tersebut. Kata ilmu dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari kata science yang berasal dari kata Inggris dan diangkut dari kata ilmun yang berasal dari bahasa Arab. Akan tetapi sains dan ilmun memiliki makna yang berbeda. Dalam peradaban Islam, istilah ilmu disebut ilmun. Kata ini memiliki kaitan dengan salah satu nama Allah Subhanahu wa taala yang sebagaimana kita mengetahui bahwa Allah memiliki 99 nama yang mulia. Di dalam 99 nama tersebut terkait dengan satu nama yang kita sebutkan alimun. Kata alimun yang berkaitan dengan ilmu ini disebutkan sebanyak 140 kali disebutkan di dalam Al-Quran. Penyebutan yang berulang kali ini mengindikasikan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai sumber ilmu, sumber segala ilmu. Bukan ilmu-ilmu yang tertentu, tapi sumber segala ilmu. Dan Islam sangat menghargai ilmu. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Islam mewajibkan setiap muslim untuk menuntut ilmu. Perintah menuntut ilmu merupakan perintah pertama dalam Islam, jauh sebelum Islam memerintahkan pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang lain seperti zakat, haji. Jadi perintah untuk menuntut ilmu ini adalah perintah pertama dalam Islam. Dan sebagaimana dalam surah Al-Alaq yang merupakan wahyu yang pertama dalam Islam, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umatnya untuk membaca, yang mana membaca itu adalah pintu gerbang dari menuntut ilmu. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakanmu. Menurut Muhammad Quraisy Shihab, kata Iqra adalah menelaah, mendalami, meneliti ataupun mengetahui ciri sesuatu dan membaca teks baik tertulis maupun tidak tertulis. Menurut Muhammad Quraisy Shihab, perintah menuntut ilmu ini memiliki segudang keutamaan. Dan agama ini memberikan kedudukan yang tinggi terhadap para penuntut ilmu atau thalabul ilmi dan para pemilik ilmu yaitu al-ulama. Dalam hadis, menuntut ilmu menjadi suatu kewajiban dalam Islam. Dan kewajiban itu ditujukan kepada seluruh umat Islam tanpa terkecuali. Seluruh muslim baik dari anak-anak, remaja, lansia, baik dia laki-laki, perempuan, diwajibkan dalam Islam untuk menuntut ilmu. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu wajib atas setiap muslim. Dari dalil-dalil yang telah tertera di atas, baik dari ayat Al-Quran dan hadis, dapat disimpulkan bahwasannya Allah memerintahkan hambanya untuk menuntut ilmu, karena dengan ilmu dapat mengetahui kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang menuntut ilmu di jalan Allah, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Jadi barang siapa yang menuntut ilmu,
Allah akan meninggikan derajatnya. Sebagaimana Allah telah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang menuntut ilmu. Dan di dalam sebuah hadis ada juga yang berkaitan dengan ilmu. Saya bacakan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mencari ilmu di jalan Allah, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi dari presentasi saya ini kita dapat menyimpulkan satu, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi seluruh umat muslim. Yang kedua, Allah akan meninggikan derajat seseorang yang menuntut ilmu. Yang ketiga, Allah akan memudahkan jalan ke surga bagi seluruh penuntut ilmu fisabilillah. Sekian presentasi dari saya yang berjudulkan Hakikat Ilmu dan Motivasi Menuntutnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm the king of the world. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada saudara Fadil Minallah yang telah menyampaikan materi tentang hakikat ilmu dan motivasi dalam meraih ilmu. Baiklah, untuk pemateri terakhir dari saya sendiri yang akan menyampaikan tentang hakikat peserta didik dalam perspektif pendidikan Islam dan sarana meraihnya. Untuk pertama kali yang dibahas adalah sarana meraih ilmu. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak potensi kepada manusia, baik mendengar, melihat, berpikir, dan lain-lain. Nah, dari ada juga nafsun, jiwa, sam'un tadi mendengar. Dari berbagai macam potensi ini disingkat menjadi 3, yaitu panca indera, akal, dan hati. Nah, seperti yang dijelaskan dalam ayat Al-Quran, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 78 yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati al-faidah agar kamu bersyukur. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke yang paling inti adalah hakikat peserta didik dalam perspektif falsafah pendidikan Islam. Apa aja sih yang harus dimiliki oleh para peserta didik, baik untuk dirinya, lingkungannya, ataupun dalam belajarnya. Para pelajar peserta didik sebagai calon ilmuwan guru juga harus memperhatikan kode etika tertentu. Menurut Hasan Asari, Ibnu Jamaah membagi kode etika pelajar menjadi 3. Yang pertama, etika personal pelajar, yaitu untuk dirinya sendiri. Pertama, membersihkan hati dari kotoran, sifat buruk, akidah, keliru, dan akhlak tercela. Kedua, meluruskan niat bahwa menuntut ilmu demi Allah semata dan menghidupkan syariat Islam. Hal ini berdasarkan Nabi sabda sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ketiga, menghargai waktu dengan cara mencurahkan perhatian sepenuhnya bagi urusan menuntut ilmu demi Allah semata dan menghidupkan syariat Islam. Keempat, menjaga kesederhanaan makanan dan pakaian. Kelima, membuat jadwal kegiatan secara ketat. Keenam, menghindari makanan terlalu banyak. Ketujuh, bersifat orak dan menjaga agar setiap kebutuhan dan keluarga selalu berasal dari bahan dan diperoleh lewat cara yang halal.
Kedelapan, mengurangi makanan yang bisa menyebabkan kebodohan dan lemahnya panca indera. Kesembilan, meminimalkan waktu tidur, tetapi jangan sampai mengganggu kesehatan. Nah, untuk etika selanjutnya yaitu etika pelajar dalam belajar. Sebelumnya adalah etika personal atau etika untuk para peserta didik tersebut. Ini dan untuk selanjutnya adalah etika pelajar dalam belajar. Pertama, pelajar memulai studi dengan mempelajari Al-Quran dan ilmu-ilmu Al-Quran. Pelajar harus meyakini bahwa Al-Quran adalah induk segala ilmu. Pelajar menghindari pertentangan pendapat ulama dan masyarakat. Pelajar memastikan keabsahan ilmu yang dipelajari. Pelajar memberikan perhatian khusus terhadap hadis dan ilmu hadis. Pelajar harus sudah menguasai hafalan tentang dasar-dasar ilmu dan membaca secara intensif. Pelajar tidak boleh absen dari majelis ilmuwan. Pelajar menghormati ilmuwan dan majelis ilmuwan. Pelajar tidak boleh malu mengajukan pertanyaan. Pelajar harus menghargai hak pelajar lain. Pelajar duduk sopan dan mengikuti perintah ilmuwan. Pelajar memulai pelajaran dengan membaca ta'awuz, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dan salawat Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dan mendoakan guru, orang tua, dan umat Islam. Pelajar mendorong semangat belajar para pelajar lain, membantu menghilangkan keraguan dan kemalasan, dan membagi ilmu dengan senang hati. Nah, itulah etika pelajar dalam belajar. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah etika belajar dalam bergaul dengan ilmuwan atau etika kita ketika bergaul dengan seorang guru. Apa saja yang harus dimiliki oleh para peserta didik, yaitu A. Pelajar harus memilih guru secara cermat. B. Pelajar harus mengikuti dan mematuhi perintahan ilmuwan. C. Pelajar harus mengagungkan ilmuwan dan meyakini kesempurnaan ilmunya. D. Pelajar harus mengingat hak ilmuwan atas dirinya dan menghormatinya sepanjang waktu. E. Pelajar harus sabar atas tindakan buruk ilmuwan. F. Pelajar harus menunjukkan rasa terima kasih terhadap ajaran ilmuwan. G. Pelajar tidak mendatangi ilmuwan tanpa meraih izin darinya. Pelajar harus duduk sopan di depan ilmuwan. I. Pelajar berbicara kepada ilmuwan secara santun, sopan, dan lemah lembut. J. Pelajar harus antusias dan mendengarkan penjelasan ilmuwan. K. Pelajar tidak boleh terburu-buru dalam menjawab pertanyaan ilmuwan. L. Pelajar harus mengamalkan keutamaan tangan kanan di atas tangan kiri dalam menerima sesuatu dari ilmuwan. M. Pada siang hari, pelajar harus berjalan di belakang guru. Pada malam hari, pelajar harus berjalan di depan guru. Nah, itulah 3 potensi yang harus dimiliki oleh para peserta didik. Demikian, ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya mewakili dari kelompok 7. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun tutur kata, perbuatan yang kurang berkenan di hati, kami mohon maaf. Dan kami akhiri dengan melafazkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kami pamit undur diri dan wa aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taking my life, thinking it's right, switching it.